Hormat Ibu Kepala Sekolah, Megawati Yujianti SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas dan tenaga pendidikan SDN Padang 5. Izinkan di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di NWI Yujianti, CGP Angkatan 11, SDN Padang 5, Kota Semarang. Penyebaran pemahaman dan penerapan rekan-rekan guru di SDN Padang 5. Konsep inti budaya positif itu ada 8, Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. 4. Motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. 7. Kebutuhan dasar manusia. 8. Segitiga restitusi. Jadi sebenarnya itu dalam pembelajaran sehari-hari kita sudah menerapkan semuanya. Tapi terkadang kita itu belum ternyata saya sudah melakukan gitu. Tapi kita harus tahu dulu bahwa pembelajaran itu adalah suatu paradigma yang baru. Dengan paradigma yang baru, pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi supaya peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Hal ini sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran itu berpusat pada murid. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi siswa itu yang berperan, bukan lagi guru yang menjadi senter, tapi murid yang menjadi senter. Dan itu nanti muatannya ada di profil pelajar Pancasila. Ada berkebinekaan global, ada berkebinekaan dan berketuhanan yang Maha Esa, kebudayaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Selanjutnya adalah miskonsepsi teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol peserta didik, orang dewasa tak memaksa. Ilusi kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi menguatkan positif, efektif, dan bermanfaat. Mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Dalam realitanya kita itu berbeda. Semua orang melihat yang hal yang sama. Dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat tujuan kehendak, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menangan. Kemudian kita masuk dalam disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Artinya peserta didik diharapkan memiliki disiplin diri serta tanggung jawab atas nilai-nilai yang mereka yakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, hukuman yang nanti akan kita bahas kupas lebih lanjut. Sebagai pendidik tujuan kita adalah untuk menumbuhkan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku berdasarkan nilai kebajikan universal dengan motivasi ilusi menuju perilaku yang lebih baik. Biasanya disiplin itu cenderung dengan kata-kata yang menakutkan gitu, harus dipaksa gitu. Tapi sebenarnya disiplin positif itu harus kita biasakan. Kemudian kita masuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, budaya, dan latar belakangnya adalah profil pelajar Pancasila itu yang kita sudah tahu. Ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa mulia, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian dari Ibu Primaries Program, sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Kemudian dalam keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwa manusia itu sebenarnya memiliki kebutuhan dasar. Apa itu? Yang pertama adalah bertahan
hidup. Bertahan hidup di sini adalah butuh makan, butuh minum, kesehatan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Yang kedua adalah kasih sayang. Ini dia, merasa dicintai, merasa dihargai, diperdulikan. Dirasakan semuanya? Iya. Ada yang tidak memiliki kasih sayang? Tidak, ya. Semua manusia butuh kasih sayang. Yang ketiga ada penguasaan, ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi sesuatu sosok yang bisa memimpin gitu. Yang keempat ada kebebasan, ingin mencoba hal yang baru, mandiri, tahu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu bercanda, humoris, bermain, tertawa, antusias, gitu. Jadi itu adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia. 3 motivasi perilaku manusia, ada dari ekstrinsik dan juga ada dari intrinsik. Ekstrinsiknya adalah untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, untuk mengharapkan penghargaan dan keimbangan. Sedangkan intrinsiknya ingin menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang ia yakini. Dalam teorinya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba peserta didik tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Biasanya itu hukumannya berupa fisik. Sedangkan konsekuensi adalah terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Peserta didik dibuat tidak nyaman. Itu tadi diseminasinya. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ya. Silakan Bu Susi maju ke depan sini biar terdengar. Perkenalkan nama, mengaku kelas berapa? Terima kasih Bu Dian untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bu Susi, pengampu kelas 2B. Untuk pemahaman dari restitusi tadi agak ini ya, mengacu kepada keyakinan atau sebuah peraturan yang saya alami di dalam kelas, di mana saya mempunyai siswa ada anak inklusi. Nah, untuk saya menanamkan pemahaman terhadap sebuah keyakinan atau peraturan itu, saya mohon petunjuknya apakah harus disamakan atau dibedakan dengan anak murid saya yang berkebutuhan inklusi. Kemudian, terima kasih. Ya, kita langsung jawab saja ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak inklusi itu kita tidak bisa samakan. Inklusi itu dia memiliki sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi ketika kita sudah masuk ke ranah inklusi, itu dalam pembelajarannya pun kita juga bisa memodifikasi dengan diferensiasi. Gitu. Nanti kita akan bersama-sama mengupas itu pembelajaran diferensiasi, membuat modul diferensiasi. Gitu. Jadi pembelajarannya memang kita sama, tapi dalam penerapannya nanti berbeda. Kemudian ketika anak itu adalah anak inklusi yang nyuwun sewu, dia tidak hanya dalam pengetahuan saja, tapi memang dia super aktif di situ. Memang si anak itu harus kita tangani lebih khusus, gitu. Agar pembelajaran itu tetap berjalan dengan semestinya, dengan lancar, tanpa ada gangguan, gitu. Dan alhamdulillahnya ketika kita dalam satu kelas itu hanya satu itu, penanganannya lebih berbeda daripada dalam kelas itu memiliki 2 atau 3. Gitu. Jadi ketika anak itu kita ajak ngobrol, ajak ngomong, kita kan tahu dia inklusinya di mana. Oh, hanya keterlambatan dalam belajar nih. Berarti ketika dia bersikap harus kita pantau, harus kita awasi. Ketika dia sudah mulai berulang mau mengganggu temannya, ya kita langsung pepet, gitu. Kita hampiri anak tersebut, kita sampaikan, loh, tidak boleh yang seperti itu. Duduk lagi. Sudah selesai belum pekerjaan kamu? Memang kita harus lebih ekstra. Apalagi kita bukan seorang guru inklusi, kita guru umum. Tapi dengan penerapan seperti itu bisa membuat anak itu lebih tertata dan lebih disiplin. Begitu Bu Susi. Ada yang bertanya lagi Bu? Sudah? Yang lainnya? Monggo. Tambah?
Monggo, ada yang lainnya lagi? Udah? Iya, itu tadi tentang keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing gitu ya. Kalau ada yang masih kurang, kita belajar bersama-sama. Kalau masih ada yang mau belajar boleh, monggo. Apa? Sudah tidak ada yang mengganjal, ya? Sudah selesai semuanya. Terima kasih dan selamat beristirahat.